Bos Manchester City bagikan kabar terbaru kondisi Erling Haaland, Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, membagikan kabar terbaru kondisi Erling Haaland, Kevin De Bruyne, dan Jeremy Doku. Ia mengungkapkan ketiganya telah berlatih dengan baik pada pekan ini. Meski begitu, Guardiola tak yakin mereka akan tersedia untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Huddersfield Town pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Duel ini bakal berlangsung di Etihad Stadium, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Haaland belum bermain lagi sejak tanggal 6 Desember lalu karena kaki memar. Penyerang internasional Norwegia ini merupakan pencetak gol terbanyak Liga Inggris saat ini dengan 14 gol, sama dengan koleksi striker Liverpool, Mohamed Salah. Jeremy merasa sangat baik, begitu juga dengan Kevin. Dan, Erling juga sedikit lebih baik. Dalam 2 atau 3 sesi latihan, mereka merasa baik dan meningkat. Saya tidak tahu tentang hari Minggu, atau Newcastle pertandingan Liga Inggris pada tanggal 13 Januari tetapi sisanya mereka akan siap. Tidak ada kemunduran besar, itu akan menjadi yang terburuk bagi Kevin, Jeremy, atau Erling, itu yang paling penting. De Bruyne baru pulih dari operasi hamstring. Gelandang internasional Belgia ini tidak tampil untuk City sejak pembukaan musim Liga Inggris sebelum kembali ke bangku cadangan untuk pertama kali sejak itu pada tanggal 30 Desember dalam laga melawan Sheffield. Sementara, Doku absen karena hamstring sejak awal Desember. Manchester City yang meraih treble tahun lalu, kini berada di urutan ketiga klasemen Liga 1, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen Liverpool. Kembalinya De Bruyne, Haaland, dan Doku, bisa menjadi amunisi penting saat The Citizens membutuhkan kemenangan untuk bersaing di jalur trofi Liga. Man City ingin Pedro Porro kembali gantikan Kyle Walker, padahal Guardiola sempat tolak back Spurs. Manchester City dirumorkan melirik kembali mantan pemainnya, Pedro Porro. Pedro Porro yang kini membela Tottenham Hotspur disebut bakal menggantikan Kyle Walker yang kini sudah berumur 33 tahun. Padahal, pelatih Manchester City, Pep Guardiola pernah menyebut klub asuhannya tidak akan mengharapkan Pedro Porro lagi. Kabar terbaru dari Tottenham News pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024, menyebut Manchester City ingin kembali merekrut Pedro Porro sebagai pengganti jangka panjang Kyle Walker. Kontrak Kyle Walker bersama Manchester City masih sampai Juni tahun 2026 setelah diperpanjang September tahun 2023 lalu. Pedro Porro musim ini sudah tampil 19 kali dan menyumbangkan 7 assist. Harga pemain Spanyol itu menurut Transfermarkt setidaknya adalah 45 juta euro. Pada awal tahun 2023 lalu, Pep Guardiola menyebut, Pedro Porro memang dulunya pernah diharapkan untuk kembali Manchester City. Namun, Pep Guardiola menegaskan klubnya tidak ada usaha untuk pendekatan lagi. Meski sudah bukan anak asuhnya, Pep Guardiola menyadari potensi besar Pedro Porro. Kini, Guardiola bersyukur Tottenham Hotspur mendapatkan pemain seperti Porro. Porro sempurna untuk play 5 di belakang. Musim lalu kami menderita saat bermain melawan Sporting. Dia adalah rekrutan yang bagus untuk Spurs. Man City ikut dalam perlombaan untuk Michael Olise. Manchester City dilaporkan telah memasuki perlombaan untuk merekrut pemain sayap Crystal Palace Michael Olise tetapi akan menghadapi banyak persaingan dari rival Liga Premier mereka. Olise melewatkan beberapa bulan pembukaan musim ini karena cedera hamstring tetapi sejak kembali pada bulan November, pemain berusia 22 tahun itu telah menebus waktu yang hilang. Pemain sayap ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain bintang Roy Hodgson setelah mencetak 5 gol dalam 9 penampilan untuk klub Selhurst Park. Tidak mengherankan, hal ini telah menarik perhatian beberapa tim papan atas divisi ini. Menurut Football Insider, City, bersama dengan Liverpool dan Arsenal, telah mengirimkan pengintai reguler untuk mengawasi aksi penyerang tersebut. Dapat dipahami bahwa Palace tidak mau menjual Olise pada bulan Januari tetapi trio klub diperkirakan akan terus mengawasinya sebelum pindah di musim panas.
Manchester United juga telah dikaitkan dengan bintang Eagles baru-baru ini. Di tempat lain, Football Insider telah melaporkan informasi lebih lanjut tentang tautan Kevin De Bruyne ke Arab Saudi. Playmaker asal Belgia itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah kemarin, namun kini diketahui bahwa klub-klub Liga Pro Saudi tidak bersedia mengambil tindakan atas minat mereka. Laporan tersebut mengklaim tim-tim Saudi belum siap untuk mengambil langkah selama jendela transfer Januari. Kontrak De Bruyne akan berakhir pada tahun 2025. PSG pertimbangkan untuk datangkan Calvin Phillips dari Manchester City. Klub Ligue 1 Prancis, PSG dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Calvin Phillips dari Manchester City. Paris Saint-Germain diduga sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan pendekatan terhadap gelandang Man City tersebut. Setelah pindah ke Stadion Etihad dari Leeds United dengan biaya awal 42 juta pound pada tahun 2022, Phillips diharapkan diberikan waktu bermain reguler. Sebaliknya, ia hanya tampil 6 kali sebagai starter dan 25 kali tampil sebagai pemain pengganti. Pep Guardiola sendiri mengakui bahwa transfer ke tempat lain pada bulan Januari adalah sebuah kemungkinan. Pemain internasional Inggris ini tidak kekurangan minat, namun kesulitan bisa datang dari tuntutan Manchester City, bahkan ketika menyangkut kesepakatan pinjaman. Sebuah laporan baru-baru ini menyatakan bahwa juara Liga Premier ingin menghasilkan biaya pinjaman sebesar 5 juta pound dan memasukkan kewajiban untuk membeli dalam setiap proposal. Jika Man City tetap teguh pada tuntutan tersebut, hal ini diduga akan mempersulit tim seperti Newcastle United untuk berkomitmen terhadap tawaran tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk Juventus yang telah mengalami kesulitan keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Dari sudut pandang Man City, mereka tidak akan keberatan menggunakan jasa Phillips selama sisa musim ini. Namun sang pemain dikatakan sangat membutuhkan langkah untuk meningkatkan peluangnya mewakili Inggris di Euro 2024. Menurut Cut Offside, PSG mungkin bersiap untuk mengikuti perlombaan mendapatkan Phillips nanti di jendela transfer. Penandatanganan Phillips belum tentu dianggap sebagai prioritas pada tahap ini, indikasinya adalah bahwa pemain lain dapat diincar. Maybe I should not give up without a fight.